Halo semuanya, selamat siang. Seperti yang kalian ketahui, bahwa beberapa operator di dalam bahasa Dart itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian punya integer, A itu 10, terus B itu 12. Maka kalau kalian print A ditambah B, jadi kalau kalian jalankan ya. Oh ya, ini belum di save. Kita jalankan lagi. Nah, keluar 22 ya. Jadi operator plus ini berfungsi untuk menambahkan si bilangan A dengan bilangan B. Nah, kalau misalnya sekarang saya punyanya string. String A, misalnya hello. String B itu world. Kalau misalnya saya jalankan, keluarnya hello world. Jadi, tanda plus di sini, operator plus, untuk string ini fungsinya adalah menggabungkan string yang pertama, yang A, dengan string yang kedua, yang B. Jadi di concat ya, digabung. Nah, kok bisa sih satu buah operator, tapi kalau beda tipe, di integer itu jadi tambah, tapi kalau misalnya di string itu jadi concat atau menggabungkan dua buah string. Nah, jawabannya itu terletak pada yang namanya operator overriding. Video kali ini kita akan bahas bagaimana kita melakukan override terhadap operator. Ini kita hapus saja. Jadi misalnya, di sini saya punya satu buah kelas, yaitu kelas hero. Nah, sekarang saya mau buat supaya kalau objek hero ini saya plus, saya tambahkan dengan objek hero lain, itu akan menghasilkan hero yang baru dengan nilai powernya itu adalah gabungan dari hero yang pertama dengan hero yang kedua. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Tipe kembaliannya adalah hero, karena nanti kita akan mengembalikan hero. Terus di sini operator plus. Nah, terus di sini hero other. Yang kita return itu adalah hero. Ini kita buat objek yang baru ya, di mana powernya itu adalah power saya saat ini ditambah dengan other titik power. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya saya punya di sini hero A sama dengan hero powernya 10, hero B hero powernya 20 misalnya. Saya print A ditambah B, ini akan menjadi hero baru, titik power. Nah, kalau saya jalankan, 30 ya powernya. Jadi, si A ditambah B ini akan menghasilkan hero yang baru, objek hero yang baru dengan powernya itu gabungan dari hero A dan hero B. Jadi bisa seperti ini. Terus kalau kita ingin membandingkan nih, misalnya dengan menggunakan sama dengan itu kan membandingkan dua buah objek apakah sama atau enggak. Jadi harus benar-benar objek yang sama. Kalau objeknya beda, itu kembalinya pasti false. Seperti itu. Jadi kalau ini A dengan B, meskipun sama-sama 10, ini pasti tidak sama. Karena A dan B itu ini masing-masing objek hero yang berbeda ya. Ini hero sendiri, buat sendiri, lalu ini hero sendiri lagi. Hanya saja kebetulan nilainya sama, nilai powernya 10. Jadi kalau misalnya di sini saya coba A sama dengan B, saya print, hasilnya false karena ini dua objek yang berbeda. Nah, sekarang kalau saya mau ganti nih, sama dengan di sini, ini hanya membandingkan powernya. Jadi kalau powernya sama, ya kembaliannya true. Kalau powernya berbeda, itu kembaliannya false. Itu gimana caranya? Nah, di sini kita harus override. Kenapa harus di override? Karena si sama dengan ini defaultnya ada di semua objek. Sedangkan operator plus, ini nggak semua objek memilikinya.
Jadi di hero ini dia nggak punya nih operator plus. Makanya kita nggak perlu override. Tapi kalau sama dengan, ini udah ada nih. Ini kan kita bisa langsung pakai ya sama dengannya. Yaitu membandingkan apakah dua buah objek hero ini sama atau tidak. Nah sekarang kita timpah. Di sini kita tambahkan override. Di sini kita tambahkan var. Kenapa var? Karena tipenya ini bisa macam-macam ya. Kita bisa aja kan membandingkan si hero dengan integer pakai sama dengan. Bisa aja. Nah tapi nanti kita di sini berikan if. If jika si order itu ternyata hero, maka akan saya cek lagi. If jika order titik power itu sama dengan power yang dimiliki oleh hero yang saat ini, maka return true. Kalau misalnya enggak, returnnya false. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita jalankan lagi, hasilnya true ya. Karena si A itu adalah hero, B juga hero, dan si A itu powernya 10. B itu powernya juga 10. Lalu kita juga bisa buat supaya si operator ini lebih dinamis lagi ya. Maksudnya seperti ini. Ini kan hanya ditambahkan dengan objek hero lagi. Nah, kalau misalnya ini bukan objek hero, var other, ini bisa kita seperti ini nih. If, kalau other-nya itu hero, maka saya return hero power ditambah dengan other titik power. Nah, tapi saya juga bisa else if kalau ternyata other-nya itu adalah integer. Nah, kalau dia integer gimana? Oh, saya return hero power ditambah dengan si other-nya ini. Ya, angka yang barunya. Else, kalau bukan integer dan bukan hero, maka yang saya return adalah hero itu sendiri. Berarti this. Seperti ini. Nah, kalau begini berarti kita bisa buatnya seperti ini nih. Misalnya A ditambah dengan 12. Titik power, kita jalankan 22 ya. 10 ditambah 12. Jadi 22. Nah, ini operator bisa macam-macam ya. Ada plus, min, kali, yang seperti itu bisa dibuat. Lalu ada yang sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar juga bisa. Jadi kalau kalian mau buat seperti ini, contohnya, ball, operator, misalnya lebih besar. If other-nya itu adalah hero, if power-nya itu ternyata lebih besar dari power-nya si other, maka return true. Kalau enggak, return false. Nah, di sini jadinya kita bisa ngecek juga. Apakah si A itu lebih besar dari B? False, karena A itu 10, B itu 10. Kalau A-nya itu 20 powernya, kita jalankan, true. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan si operator ini untuk lebih memudahkan kita ya. Contohnya nih, misalnya kalian punya pangkat, ada manajer, terus ada karyawan, terus misalnya ada bosnya. Nah, ini kan bisa disusun nih. Kalau misalnya bos ternyata pangkatnya itu lebih besar dibanding manajer. Manajer lebih besar daripada karyawan. Nah, kalian bisa buat seperti itu. Jadi nanti waktu ngoding enak banget. Tinggal ngeceknya pakai operator aja, lebih besar, lebih kecil, apa sama dengan, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Yang namanya operator overriding. Silahkan kalian coba-coba lagi untuk operator yang lainnya. Dan juga silahkan digunakan dalam proyek kalian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.